Terekam nih. Selamat siang Mbak Pita. Iya, siang. Kedengeran nggak suara saya? Halo? Iya, kedengaran Mbak. Oh ya. Oke, kita mulai saja ya Mbak. Oh, boleh, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini kita akan sharing bersama Mbak, Mbak Pita atau Bu Pita ya? Oh, Mbak Pita aja nggak apa-apa. Oh, ya. Halo, apakah terdengar? Halo. Nggak, masih kecil. Putus-putus. Harus pakai speaker kali. Kayaknya harus pakai earphone kali ya, tapi udah nggak apa-apa. Saya nggak bawa Sebentar, soalnya. sebentar. Ya, sudah. Jelas ya? Jelas, suara Mbak Pita jelas. Suara saya di situ jelas enggak? Iya, jelas. Cuma kecil. Oke, sebentar. Ini jelas enggak? Iya, jelas, jelas. Oke. Ya, sebelum kita mulai sharing di siang ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu, teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke, teman-teman, siang ini kita akan sharing-sharing bersama Mbak Vita dan tema Services Excellence. Gitu ya, Mbak? Ya, betul. Service excellence. Excellence, ya, itu. Nah, Mbak Ya. Mbak Vita ini pengalamannya tentang customer service tuh udah banyak banget. Pernah kerja di Enggak juga bank, sih sebenarnya. Ya terus lumayan pernah lumayan udah lumayan lama tapi ya juga nggak sebanyak itu, masih bareng sama-sama belajar. iya, pernah di apa travel agen Travel juga ya, Mbak? tour ya, tour and travel sih sebenarnya, tour and travel, tapi juga apa mencangkup event organizer juga karena ada gathering untuk gathering kantor seperti itu kalau ada kegiatan kantor, jadi penyelenggaranya. Oke, siap-siap. Jadi hubungannya memang sama Jadi servis, masih masih di lingkupnya itu. service. Iya. Iya, Oke, kalau begitu mari kita mulai untuk iya, materi dibawakan sama Mbak Pita. Monggo Mbak Pita. boleh ya. Jadi gimana ya? Saya mulainya ya udah tadi sudah perkenalannya, nama saya Pita. Sebelumnya saya pernah bekerja di perbankan, industri perbankan. Sekarang juga di bidang servis juga atau layanan pelanggan, tapi bukan di perbankan lagi, tapi di tour and travel. Nah, di sini uh, teman-teman mungkin udah sering mendengar ya tentang pelayanan pelanggan, layanan customer service, sering mungkin seperti itu ya. Sudah sering bertemu Sudah, Mbak. Iya. ya. Ini jadi saya bareng-bareng sama teman-teman di sini
untuk sebenarnya tuh penting apa sih pelayanan pelanggan, atau gambaran pekerjaan di bidang ini tuh apa saja gitu. Kita mulai aja ya, seperti yang kita tahu, bisnis apapun yang berhubungan dengan pelayanan dan produk pasti sangat memperhatikan pelayanan kepada pelanggannya. Tujuannya tentu untuk bisnis yang lebih besar dan lebih luas lagi. Bagian pelayanan pelanggan ini juga nggak cuma yang bertemu langsung ya sama pelanggan atau customer, bukan yang langsung ketemu muka, tapi juga yang berada di belakang layar atau nggak bertemu langsung dengan customer. Call center itu tugasnya biasanya menerima dan memberikan informasi layanan pelanggan melalui saluran telepon. Apalagi kalau saat ini tuh pelayanan pelanggan yang melalui saluran telepon lebih banyak apa lebih banyak dibutuhkan gitu, apalagi mereka biasanya beroperasi selama 24 jam. Jadi biasanya lebih ke per shift gitu, ada shift-shiftan kalau yang customer care. Nah, tentu dalam pelayanan pelanggan tuh kan harus memberikan pelayanan yang kayak hal itu tuh dibutuhkan untuk menjaga loyalitas, kepercayaan, dan juga kepuasan pelanggan pada saat menggunakan ataupun mengkonsumsi produk perusahaan tersebut. Ya, itu salah satu yang mengapa bagian pelayanan pelanggan ini sangat penting dan dibutuhkan sama perusahaan. Nah, upaya memberikan pelayanan yang terbaik dapat dicapai melalui penerapan service excellence. Di hanya sikapnya saja atau keterampilannya saja, perhatiannya saja enggak, tapi memang harus semua terpadu menjadi satu, baru itu disebut service excellent atau pelayanan yang dilakukan secara optimal, pelayanan yang optimal seperti itu. Nah, untuk mencapai keterpaduan itu sendiri, karena kan sebenarnya pelayanan seperti itu hanya terlihatnya begitu-begitu saja gitu, tapi memang dibutuhkan keterampilan dan kemampuan tersendiri untuk bisa menjadi apa ya, seluas itu gitu. Nah, pelayanan itu tuh meliputi, karena tuh sebenarnya apa, pada dasarnya petugas customer service sendiri yang ada di lapangan ya, yang biasanya kita lihat ada di bank, ada di kantor-kantor pemerintah misalnya, atau ada di yang biasanya langsung berhubungan langsung dengan perorangan, itu mereka tuh rutin berlatih, rutin latihan role play biasanya disebutnya, berlatih step by step melakukan pelayanan terhadap pelanggan gitu, uh, bagaimana bersikap dari awal sampai akhir itu biasanya dilatih, sering sering berlatih, mereka pasti sering berlatih seperti itu. Nah, latihannya itu biasanya apa aja sih yang sering dilakukan? Itu biasanya tampilan yang seperti saya sebut tadi dari awal, seperti sikap awal yang ditampilkan di depan customer, pilihan bahasa dan kata-kata saat memberikan informasi. Juga yang terakhir adalah cara menyelesaikan komplain atau keluhan nasabah. Bagaimana seorang customer service atau petugas pelayanan pelanggan memberikan solusi dari keluhan yang dialami nasabah atau customer seperti itu. Nah, saya berbicaranya terlalu cepat apa enggak ya? Bisa diterima atau apa masih terlalu cepat gitu? Diinfokan aja ya Mas Wahyu ya.
kalau misalnya saya berbicara terlalu cepat atau tidak jelas. Sudah Ya. delivery dengan baik sih Mbak. Cuma di saya yang Oh iya. agak trouble sinyalnya hilang. Oh sinyalnya. Oh iya ya. Putus-putus Mas. Barangkali saya bisa sama-sama aktif. Oh putus. Oke, Iya. bentar. Ini Sebentar Mbak. ada atau Tak mungkin mau cari. perkenalan dulu, ada siapa aja ya pesertanya, saya lupa bertanya. Oke. Perkenalan dulu ya. Nama saya Wahyu Setiawan. Ada berapa ini pesertanya, ada siapa aja ya? Saya lupa Monggo nanya ya teman-teman tadi. memperkenalkan diri. Malah saya ngomong sendiri nanti. Ya, Mbak. Halo Mbak. Halo. Suaranya Agak dulu ya. trouble ya memangnya sih ya. Ya, sinyalnya. Iya. Saya Halo. putus-putus ya. Ini juga putus-putus sih maksudnya. Halo Mbak, selamat Gambaran siang. di tempat saya ya. Ini siapa Suara Mas? aku jelas enggaknya dulu? Oh, kenapa? Suara aku jelas atau enggak? Suaranya kecil, tapi jelas sih, jelas. Kecil ini jelas ya. Ya, betul. Halo, perkenalkan nama saya Muh Aji Suseno, saya dari Klaten, Jawa Tengah. Ya Mas, saya panggilnya siapa nih, Mas Aji atau Mas Mas Seno. Mas Seno? Oh, Mas Seno. Baik, Mas Seno ya. Oke. Ya, Lanjut ke teman yang lain. lanjut. Monggo. Ada siapa lagi ya? Fauzi dan Zaki, monggo kenalan. Ada siapa lagi nih? Nampaknya delay Mungkin ini, bisa Mbak. dilanjut dulu, jaringannya Lanjut delay dulu ini. aja, boleh. Udah, saya lanjut dulu aja ya. Masih putus-putus ya? Oke, Kadang Mbak. Iya. sinyalnya. Ya, saya Monggo, lanjut dulu Mbak. ya. Kalau misalnya ada itu raise hand. Nah, saya lanjut dulu ya. Selanjutnya penerapan pelayanan ini tuh memiliki tujuan spesifik. Untuk penerapan pelayanan yang optimal ini memiliki tujuan yang spesifik. Saya sebutkan beberapa saja yang untuk tujuan spesifiknya pelayanan optimal. Berkualitas, lalu menawarkan dan memberikan informasi, dan yang Ini kok pertamanya kejeda ini ya? kejeda ya? Nah, sudah. Nah, udah. Sudah ya. Lanjut ya. Ya, lanjut Pak. Lanjut ya. Lalu yang berikutnya, tujuannya adalah untuk pelayanan optimal ini tujuannya adalah untuk menjaga kepuasan pelanggan terhadap barang atau jasa yang telah mereka gunakan sehingga menghindari berbagai kendala produk atau keluhan dari pelanggan. Jadi untuk menghindari keluhan, sebenarnya untuk menghindari keluhan. Lalu yang selanjutnya adalah bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginannya. Jadi customer service itu juga bertugas untuk melakukan evaluasi apa sih yang dibutuhkan pelanggan, apa sih yang paling cocok atau yang paling sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pelanggan atau nasabah atau klien seperti itu. Ya.
Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing pengalamannya bertemu dengan customer service atau petugas pelayanan pelanggan gitu, ada yang mau sharing mungkin bisa. Karena kan selama ini pasti dalam kehidupan sehari-hari nggak secara langsung atau secara tidak langsung kita biasanya bertemu dengan petugas layanan pelanggan gitu kan di apa kantor-kantor tertentu seperti itu. Ada yang punya pengalaman nggak, biasanya mereka tuh seperti apa gitu, kesannya tuh seperti apa gitu. Ya, kalau menurut saya ketika ketemu sama apa namanya, ya customer service kayak gitu tuh, mereka tuh secara pembawaan enak, terus sopan, dan apa ya, tata bahasanya itu bagus banget gitu loh Mbak, sehingga informasi yang disampaikan itu bisa terdelivery ke kita. Nah, untuk menjadi seperti itu caranya gimana ya Mbak? Nah, ya itu pasti seringnya seperti itu ya terlihatnya ya Mas Wahyu ya. Memang betul sih seperti itu, tertata, bahasanya tuh mudah dipahami dan biasanya tuh pembawaannya tuh menyenangkan gitu. Karena itu memang tujuan akhirnya seperti itu, walaupun mungkin ada yang tidak mencapai ke sana gitu, tapi tujuannya yang terbaik memang yang seperti itu. Dan itu memang harus dilatih, belajar, dibiasakan gitu. Jadi memang dibiasakan, karena memang kalau tidak terbiasa pasti bakal kaku gitu, pasti akan tidak terlihat alami gitu, terlihat dibuat-buat. Jadi caranya memang berlatih, karena memang harus biasanya ada panduannya, ada ketentuannya, dan itu memang dibiasakan gitu. Dalam kehidupan sehari-hari pun dibiasakan berbicaranya tuh yang vokal gitu. Biasanya yang cara berbicaranya tuh tidak terbata-bata atau tidak artikulasinya tuh jelas gitu, tidak bergumam seperti itu juga dibiasakan sih, harus dibiasakan gitu. Nah, nanti juga akan saya bahas di poin berikutnya kalau untuk bagaimana sih sikapnya seperti itu kan, bagaimana bahasanya gitu. Nanti saya bahas selanjutnya ya. Nah, oke Mbak. Barangkali sebelumnya ya. teman-teman. Tadi ada lagi nggak yang mau di ada yang tanya? Sharing lagi mungkin? Seno, Mas Yaki sama Fauzi. Seno, ya. Ya, saya lanjutkan dulu aja ya. Saya lanjut ya. Oke Mbak, silahkan. Ya, bisa dibilang kalau untuk pelayanan pelanggan yang dilakukan secara optimal itu merupakan salah satu elemen penting dalam suatu bisnis, dan di perusahaan. Karena dengan melakukan pelayanan pelanggan secara optimal dapat meningkatkan reputasi perusahaan juga. Pelanggan akan secara sukarela menceritakan kepuasan dan kepercayaannya terhadap suatu produk yang ia pakai atau pilih berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Jadi kalau pelanggannya puas, dia akan cerita dan secara sukarela gitu. Secara sukarela dia kayak promosi gratis juga kan buat perusahaan. Jadi dia ceritakan apa yang dia alami, apa yang begitu menyenangkan yang bikin dia terkesan gitu. Nah, kadang-kadang tuh promosi sukarela seperti ini dari mulut ke mulut ya, dari orang-orang terdekat lah bisa dibilang seperti itu tuh lebih efektif buat perusahaan meningkatkan audiensnya gitu. Jadi lebih efektif daripada yang iklan atau media itu kan biasa ya. Tapi kalau misalnya pengalaman pribadi dari orang yang puas terhadap pelayanan di suatu bisnis itu biasanya lebih efektif justru. Karena terasa lebih dekat gitu kan, lebih dekat, lebih jujur. Oh iya, ini orang yang kasih yang cerita tuh kita kenal secara pribadi gitu. Jadi kesannya tuh memang apa adanya seperti itu. Nah, namun
Hal yang sama juga bisa terjadi sebaliknya. Jika pelanggan memiliki pengalaman negatif ketika menggunakan pelayanan atau produk dari suatu perusahaan, mereka juga akan dengan mudah menyebarkan kesaksian buruknya dan tentu saja berdampak buruk pada suatu bisnis. Nah, itu juga bisa menurunkan reputasi perusahaan pastinya ya, karena jadi kayak udah otomatis saja gitu, kalau ada yang berkomentar jelek, nanti pasti dampaknya ke bisnis juga akan ke bisnis jelek, ke reputasi perusahaan jelek. Apalagi untuk zaman sekarang kan apa-apa viral ya, apa-apa disebarkan melalui media sosial, melalui WA gitu kan, melalui WA grup, apalah seperti itu. Jadi memang kadang-kadang tuh yang disorot pertama tuh justru dari bagian, biasanya kalau untuk bagian pelayan pelanggan kan itu di front office ya, bagian depan perusahaan gitu, seperti mewakilkan perusahaan itu seperti apa gitu, bagian itu tuh karena kan berhubungan langsung dengan customer atau pelanggan, dengan nasabah kalau di bank ya misalnya, dengan masyarakat luas seperti itu. Jadi memang dampaknya tuh kalau di awal padahal mungkin produknya bagus, tetapi karena sistem pelayanan pelanggannya tidak memuaskan atau ada satu saja yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan atau customer, jadi dinilainya buruk semua seperti itu ya. Jadi kadang-kadang itu tidak tahu tapi tidak disadari secara sepenuhnya gitu sama orang-orang di perusahaan itu sendiri bahkan biasanya. Nah, sekarang saya jelaskan untuk poin-poin yang tadi ya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang mengenai unsur-unsur untuk mencapai service excellence atau pelayanan optimal. Unsur-unsurnya kan tadi ada beberapa ya. Ini ada saya contohkan ada 7 sih. Maaf, ada 6. Ada 6 poin. Nah, yang pertama kita bahas mengenai attitude atau sikap. Attitude atau sikap ini ada bentuk sikap, suatu bentuk sikap ketika menghadapi dan melayani pelanggan. Sikap ramah adalah hal yang sangat penting ya kalau berbicara mengenai layanan. Jadi sikap pertama kali datang customer atau klien, bagaimana kita harus bersikap. Jadi kalau ini udah jadi apa ya, kewajiban atau ketentuan secara langsung atau tidak langsung, kalau menjadi petugas pelayanan pelanggan itu apapun masalah di belakang tidak boleh dibawa ke pekerjaan gitu. Walaupun kita di belakang sedang dalam kondisi yang tidak mengenakan, ketika kita sudah berhadapan dengan nasabah atau customer atau klien gitu, kita harus bersikap ramah. Nah, apapun yang terjadi harus bersikap ramah. Walaupun, dan sebaliknya, walaupun klien atau pelanggan atau customer gitu yang di depan kita seperti apapun roman mukanya, kita tetap hadapi dengan pertama harus ramah. Itu kunci yang pertama. Dan walaupun kita menggunakan telepon pun sebagai customer care atau call center, itu juga walaupun tidak terlihat sama pelanggan atau sama klien, kita harus tetap tersenyum, karena ketika menerima telepon, ketika kita berbicara dalam keadaan muka muram gitu, itu tetap bisa tertangkap, tetap bisa dirasakan oleh penerima di ujung sana gitu. Sama klien tuh bisa, oh ini lagi bete nih gitu kan, atau oh ini lagi kayaknya nggak enak banget sih hawanya, itu masih bisa dirasakan kalau sikap-sikap seperti itu. Jadi memang walaupun sulit, karena memang harus dilatih secara biar menjadi kebiasaan gitu. Kalau pada saat menghadapi pelanggan atau customer atau klien, memang harus gimana caranya biar tetap terlihat ramah, tetap pembawaannya itu tetap ramah gitu, sebagai orang yang menyenangkan.
memang harus dilatih karena nggak bisa terjadi langsung gitu kan. Apalagi kalau misalnya di customer di call center perbankan misalnya gitu kan, banyak tuh yang komplain misalnya atau marah-marah lah tentang kartu kreditnya atau akun-akunnya yang di bank, itu pasti kan banyak yang lebih banyak yang komplain dengan kondisi yang belum apa-apa tuh udah nyerocos banyak banget, ngomong yang udah nggak karuan gitu. Nah itu kalau misalnya kita ikut terpancing ikut emosi gitu kan, ikut kesel gitu, itu berpengaruh ke cara berbicara kita, cara bersikap kita gitu. Jadi harus pertama-tama tuh memang harus dipaksakan untuk sama senyum dulu gitu kan, tarik nafas caranya gitu. Jadi biar gimana caranya tuh kayak yang tetap dalam kondisi yang menyenangkan, karena kalau sudah walaupun semarah apapun orang, ketika kita hadapi dengan sikap pertama adalah beramah-ramah dulu, paling enggak itu mengurangi tingkat kemarahannya atau kesalahannya, misalnya sedang komplain gitu. Dan kalau dengan tidak sedang komplain, dia juga dengan keadaan yang baik, kita sambut dengan baik, otomatis yang tercipta adalah situasi yang menyenangkan juga gitu, situasi yang enak gitu untuk memulai sebuah diskusi atau sebuah pembicaraan bisnis gitu, karena sudah dari awal tuh saling ramah, menjaga ramah. Jadi nggak ada yang namanya customer service atau petugas pelayanan pelanggan atau orang yang langsung berhubungan dengan klien tuh menunjukkan mood yang moody gitu. Mood pada saat itu lagi moodnya jelek ditunjukkan di depan, itu udah sangat salah sekali. Nah itu juga pertama tuh caranya cara menyapa, cara berdiri menyambut nasabah misalnya, atau cara berdiri menyambut klien, itu sudah mulai. Pertama kita udah senyum, terus cara berdiri, cara menyambut, menyapa gitu, menyapa selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, seperti itu. Itu juga urutannya tuh dari ramah dulu kan, dari ramah, baru setelah itu menyapa dengan sepenuh hati gitu, tersenyum dari hati gitu, tidak yang dipaksakan. Jadi pada saat mengangkat telepon atau berbicara di telepon juga, kalau kita berbicara dengan senyum dan berbicara dengan malas-malas gitu yang nggak enak itu kan pasti kerasa gitu. Jadi pertama emang untuk menjadi ramah tuh pertama harus senyum pada saat menyapa seperti itu. Nanti setelah itu baru kita bicara mengenai menawarkan bantuan, apa yang mau dibantu, ada yang bisa dibantu, ada yang ada keperluan apa gitu, menanyakan maksud kedatangan atau menanyakan memulai pembicaraan gitu, memulai ini mau membicarakan apa gitu kan, dengan caranya seperti itu. Setelah ramah kan enak ya, mau dibawa ngobrol kemana gitu. Nah setelah itu kita menanggapinya tuh tidak langsung yang berbicara banyak gitu, biarkan untuk customer dulu yang berbicara, menceritakan apa yang menjadi maksud dan tujuannya gitu, seperti itu kan tadi. Lalu setelah menawarkan bantuan, bersikap ramah dalam pelayanannya. Biasanya tuh kan banyak antrian ya, atau biasanya kalau langsung berhadapan dengan pelanggan tuh nggak hanya 1-2 orang saja. Jadi bersikap gesit atau bersikap gesit atau yang sacet gitu, jangan kelihatan itu kelemar gitu yang kelihatan. Jadi sikapnya tuh harus proporsional dan menunjukkan ketertarikan gitu kepada customer atau nasabah, penuh perhatian gitu kan. Untuk ini tuh masuk ke sikap juga. Jadi setelah agar kelihatannya di situ kayak customer atau pelanggan tuh nggak nunggu terlalu lama, atau jadi nggak itu kok lama banget sih kayak gitu kan, nggak terlihat kayak membingungkan customer gitu. Jadi bisa saja untuk membagi customer yang pertama yang mana, yang kedua yang mana gitu. Jadi lebih
tidak membuang waktu gitu, tidak membuang waktu customer. Itu ya. Jadi sikap intinya sih bagaimana bersikap di depan customer. Yang pertama adalah memang harus bersikap ramah gitu. Jadi dan itu memang perlu berlatih harus apa yang harus dilakukan, sapaannya seperti apa kepada pelanggan, harus sopan gitu kan, harus caranya harus terstruktur seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, attitude atau sikap. Lalu yang kedua adalah cukup jelas ya, kalau yang attitude atau sikap intinya sikapnya harus ramah gitu, harus ramah, harus dalam keadaan hati yang baik gitu, harus dalam situasi yang baik, harus dalam mood yang baik, selalu dalam mood yang baik. Nah, yang selanjutnya adalah ability atau keterampilan atau kemampuan, keterampilan atau kemampuan. Biasanya kemampuan di sini dapat ditunjukkan dalam bentuk komunikasi yang efektif dalam penguasaan produk atau layanan. Ya, nah, penguasaan produk atau layanan itu sangat penting ya bagi petugas pelayanan pelanggan atau siapapun yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau customer. Itu penguasaan produk sangat penting sehingga mampu mengenali tipe konsumen atau pelanggan dengan baik. Setiap konsumen itu tentu tidak menyukai hal yang sama, tetapi tetap ada kecenderungan atau kebiasaan tertentu. Nah, kalau seorang petugas customer service bisa mengenali kebutuhan customer-nya, pasti akan membantu dalam memberikan pelayanan yang tepat. Nah, itu kemampuan atau keterampilan itu juga memang ya tentu saja sangat diperlukan dan sangat penting. Buat apa kita ramah misalnya, tapi kita nggak tahu apa-apa tentang produk, ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu kan, itu juga nggak bisa, nggak membantu gitu. Jadi untuk kemampuan itu memang sangat dibutuhkan juga. Setelah kita bisa bersikap ramah, kita harus tahu, oh ini misalnya kita mau menawarkan sesuatu gitu, kita harus mengenal yang mau kita tawarkan itu, atau kita harus mengetahui informasi yang misalnya dibutuhkan oleh customer atau nasabah. Bisa diketahui itu mulai dari kelebihannya apa, kekurangannya apa, deskripsi mengenai hal tersebut. Jadi walaupun mungkin tetap ada 1-2 yang kita tidak terlalu paham atau tidak terlalu menguasai, tapi itu bisa tercover dengan cara kita dengan penyampaian kita yang baik gitu. Tapi intinya tetap memang harus menguasai apapun yang bidang yang kita geluti gitu ya. Kalau yang bagian customer service itu wajib untuk mengetahui produknya. Misalnya di bank harus tahu mengenai produk perbankannya itu apa saja, misalnya bunga banknya berapa, biaya-biayanya, seperti itu. Produk tabungannya apa saja, itu pasti kalau customer service harus menguasai. Terus biasanya yang ditanyakan oleh customer adalah cara transfer ke bank lain seperti bagaimana, terus transfer itu butuh waktunya berapa lama gitu. Atau pertanyaan-pertanyaan semacam itu kayak biaya untuk transfer berapa, itu juga harus hafal ya. Kalau misalnya customer service bank itu biasanya harus hafal untuk hal-hal mendasar seperti produk dan layanan bank gitu, untuk jangka waktu dan sebagainya. Banyak kan produknya banyak sekali ya, jadi itu juga harus dipelajari, dihafalkan agar menguasai dan nggak terlihat bingung di depan nasabah atau di depan customer. Kalau untuk di call center pun harus dan wajib untuk tahu, karena kan apalagi call center ya, kalau sekarang kan apa-apa orang harus tanya, atau ada masalah suatu masalah tuh maunya penyelesaiannya cepat ya. Untuk lebih cepatnya daripada datang ke kantornya langsung, biasanya mereka menelpon ke call center atau customer care.
Di situ customer care harus selain harus menguasai produk atau menguasai mengenai informasi yang dibutuhkan pelanggan, mereka juga harus tahu cara penyelesaian suatu masalah. Kalau di call center biasanya lebih rumit lagi, lebih banyak lagi yang harus diketahui. Tapi memang nggak bisa langsung otomatis, tapi ada kemauan untuk belajar terus-menerus, belajar agar lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Harus tekun gitu belajar, banyak memiliki catatan, biasanya seperti itu sih. Karena kan pertanyaan atau informasi yang diinginkan pelanggan itu biasanya itu aja gitu, nggak yang menyimpang jauh. Biasanya pertanyaan dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain tuh kurang lebihnya sama gitu, dan penyelesaian masalahnya juga pasti sama. Untuk penyelesaiannya semuanya sama, cuma persoalannya memang bermacam-macam. Cuma pasti ada ketentuan untuk penyelesaiannya itu. Ada ketentuannya tuh udah tertuang dalam standar operasional, biasanya seperti itu. Nah, itu keterampilan ya, selain sikap, ada juga keterampilan atau kemampuan. Jadi harus menguasai kemampuan agar service mencapai pelayanan yang optimal atau service excellence, itu keterampilan yang kedua. Nah, yang ketiga, attention. Nah, ini atau perhatian. Yaitu suatu bentuk kepedulian terhadap kebutuhan, pertanyaan, ataupun keluhan. Attention yang ketiga ya. Nih, saya contohkan. Konsumen dapat mengeluh tentang kualitas produk dan layanan yang mereka terima. Misalnya customer datang tuh marah-marah gitu, komplain, nggak terima, Mbak, ini kenapa saya kemarin beli sampai rumah nggak bisa dipakai, misalnya seperti itu. Atau customer telepon ke call center marah-marah, ada masalah apa gitu dengan barang yang sudah dia beli atau servis yang sudah dia terima, atau biasanya kondisi saat dia ada aja yang dia komplainkan gitu, misalnya datang komplain. Nah, jika terjadi itu kita harus pertama-tama memang harus didengarkan dulu dengan jadi menerima semua keluhan, didengarkan dan menerima semua keluhan, didengarkan dulu. Nah, setelah itu baru kita setelah berhenti misalnya nih, customer-nya menunggu respon dari kita, baru kita meminta maaf terlebih dahulu, walaupun mungkin kita tahu itu bukan salah perusahaan, atau mungkin itu memang customer sendiri yang tidak sesuai atau salah, misalnya salah sendiri dia, ada miss misalnya gitu, ada kesalahan yang memang terjadi karena customer-nya sendiri. Itu kita tetap pertama-tama harus meminta maaf sebagai customer service atau sebagai petugas pelayanan pelanggan. Pertama-tama kita tetap meminta maaf terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita fokus mencari penyelesaian masalah. Jangan pernah memotong pembicaraan customer, misalnya dia marah-marah atau dia komplain gitu. Jangan mendebat gitu, enggak kok, kayak gitu, jangan enggak seperti itu ya. Itu adalah salah satu tata cara bahasanya ya, tadi menyinggung bahasa customer service itu sangat dilarang untuk seorang petugas pelayanan pelanggan atau customer service tuh. Customer lagi marah, lagi komplain, lagi nggak terima terhadap sesuatu hal, lalu kita defend gitu, kayak membela diri gitu langsung. Nggak kayak gitu Pak ceritanya, misalnya gitu, atau nggak seperti itu. Jadi kita pertama-tama memang harus, setelah minta maaf, kita menerima keluhannya dia. Iya betul Pak, betul, seperti itu, membetulkan apa yang dia bicara, walaupun misalnya ya itu tidak sesuai, misalnya gini, betul Pak, seperti itu yang Bapak terima, tetapi misalnya gitu ya, tapi dari pihak perusahaan kita memberikan pembelaan tuh setelah membetulkan yang dia keluhkan gitu. Jadi kita menerima keluhannya dia dulu, membetulkan, jadi
apa sih istilahnya, jadi kayak menerima dulu ya, dia keluhannya tuh, oh iya kita terima keluhannya Pak, tapi sebenarnya bisa kok kalau misalnya itu tidak rusak kok barangnya gitu, atau itu sudah sesuai kok prosedurnya seperti ini, tapi memang mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, itu memang membutuhkan perbaikan atau cara menyelesaikannya tuh, ada cara menyelesaikannya, memang butuh waktu, ini bukannya salah gitu. Jadi setelah itu, setelah meminta maaf, setelah menerima keluhan, meminta maaf, baru kita menjelaskan letak kesalahannya itu ada di mana, sambil mencari solusinya, dan tidak memotong pembicaraan. Jadi biarkan saja dia bicara gitu. Setelah dia berhenti menunggu respon, baru kita selesaikan. Jadi jangan adu bicara gitu. Biarkan dia bicara dulu. Memang harus tahan ini ya. Kalau misalnya sebagai petugas customer service itu harus pandai menahan emosi gitu. Jangan sampai diutarakan atau secara langsung ditunjukkan secara langsung ke customer atau ke klien. Jadi setelah menerima, memberikan solusi, ya kalau dia masih mendebat terus gitu ya, misalnya customernya tetap mendebat terus, ya kita dengarkan saja keluhannya dia apa gitu, karena kan lama-lama juga orang kalau sudah dikasih, memang sih ada lama-lama orang kalau sudah komplain lama gitu, tapi kita meresponnya baik gitu, meresponnya dengan baik, tidak memotong, tidak hanya mendengarkan lalu memberikan solusi yang dia minta gitu, pasti lama-lama dia akan turun juga gitu emosinya. Nah, walaupun ada juga sih yang tetap aja dia kekeh gitu, salah tapi tetap kekeh, ada juga gitu. Tinggal kita bagaimana kita untuk menanggapi itu, karena kalau setiap persoalan pasti ya, kita harus ingat setiap masalah, setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Tinggal gimana kita menyampaikan itu gitu, gimana kita menyampaikan itu, memberi pengertian itu kepada customer atau kepada nasabah atau kepada klien kita gitu. Caranya gimana kalau misalnya ini hubungannya dengan keluhan gitu, keluhan atau komplain, biasanya kan itu yang paling berat ya dihadapi sama customer service itu, ketika memberikan perhatian untuk orang yang mengeluh. Nah, kalau misalnya yang kepedulian kita untuk, kalau pelanggan punya pertanyaan, kita juga harus menjelaskan dengan sabar, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Kadang kan kita lihat dulu customer-nya yang seperti apa atau nasabahnya seperti apa. Kalau ada yang dijelaskan dengan bahasa yang bagus, standar dari perusahaan, dia malah susah mengerti gitu. Jadi kita jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana tapi masih dalam konteks yang sopan gitu. Ada yang udah dijelaskan berkali-kali juga kadang tidak mengerti ya. Itu kita cara penyampaiannya tetap dengan menunjukkan perhatian, bahwa kita mencoba memberikan perhatian agar customer ini atau klien ini memahami penjelasan kita. Ya, seperti itu. Intinya sih kalau untuk perhatian atau attention tuh, setelah itu perasaan yang dirasakan sama customer sih ya, karena bagaimana kita memberikan perhatian, ditangkapnya sama customer tuh bisa sampai gitu, pesan itu tuh bisa sampai, pesan atau tujuan kita untuk menyampaikan tuh bisa diterima sama customernya gitu. Jadi cara kita memandang, melihat itu juga masuk ke dalam attention gitu. Cara kita, kalau misalnya kita terlihatnya nggak perhatian kan kayak sambil mikir atau sambil itu kan kelihatan. Jadi itu juga berpengaruh, selain cara berbicara, tata bahasa gitu. Perhatian ke customer atau pelanggan ini juga masuk ke attention, untuk memperhatikan kayak roman mukanya gitu, memperhatikan customer. Nah, itu yang ketiga ya, attention. Setelah kemampuan, kita kasih perhatian, lalu kita kasih appearance atau penampilan.
Kalau penampilan kalau penampilan memang penting untuk yang bertemu langsung dengan customer atau pelanggan. Penampilan, cara berpakaian, cara berpakaian, cara pembawaannya. Customer care juga biasanya di customer care, call center itu juga biasanya tetap mengutamakan penampilan karena kan kenyamanan kerja, kenyamanan di kantor gitu kan tetap itu juga berpengaruh dalam suasana bekerja gitu kan. Jadi penampilan juga sangat berpengaruh dalam mencerminkan kualitas dan keandalan pelayanan kepada konsumen. Jadi penampilan juga salah satu poin juga yang sangat penting untuk mencapai service yang optimal atau service excellence. Karena penampilan karyawan baik secara fisik maupun non fisik merefleksikan kredibilitas perusahaan. Jadi memang penting ya untuk menjaga penampilan. Kalau biasanya ada standarnya sih kalau customer service tuh kebanyakan kalau petugas pelayanan pelanggan, customer service di bank, dimanapun ya, misalnya seperti itu pasti ada standar operasional, bajunya seperti apa, diatur gitu dari atas sampai bawah itu biasa diatur. Ya, karena itu tadi karena merefleksikan kredibilitas perusahaan. Jadi nggak harus petugas customer service, semua karyawan atau semua pelaku bisnis yang berhubungan dengan customer, dengan klien itu pasti mengharapkan atau menginginkan sebagai refleksi perusahaan itu baik gitu, merefleksikan perusahaannya itu baik. Jadi kalau orang kan lihat penampilannya udah misalnya kucel gitu kan, kelihatannya capek, kelihatannya nggak bersemangat, bajunya juga acak-acakan ya gitu. Misalnya kan pasti orang males ya untuk berinteraksi gitu. Jadi ya dengan bahasa apapun kalau misalnya penampilan itu penting gitu. Karena itu menunjukkan profesionalisme juga gitu kan, penghargaan terhadap orang lain juga. Karena kalau kita ketemu sama orang atau berhubungan dengan orang ternyata orang misalnya kita udah semangat gitu ya. Ternyata orang tersebut tidak menunjukkan ketertarikan atau semangat untuk bertemu karena terlihat misalnya berantakan gitu, terlihat berantakan kondisinya gitu. Nah, itu makanya penampilan sangat penting bagi petugas customer service juga itu sangat penting. Makanya dibikin kayak standar operasional penampilan tuh ada untuk tiap-tiap tiap-tiap perusahaan tuh pasti ada untuk standar penampilannya seperti apa. Kecuali mungkin sekarang ya zaman sekarang tuh ada kayak bahkan kayak startup gitu, perusahaan-perusahaan yang bebas gitu, perusahaan yang perusahaan-perusahaan anak muda zaman sekarang yang standarnya tuh bebas menggunakan pakaian sehari-hari, tapi sebebas-bebasnya pun pasti mereka tuh ingin terlihat rapi, tetap menarik gitu. Jadi memang dari awal tuh ya penampilan lah terlihat minimal rapi lah, bajunya dari karena kalau untuk fisik beda lagi ya karena kan udah pembawaan, jadi harus minimal bajunya rapi, terlihat profesional seperti itu. Nah, itu penampilan ya. Setelah apa tadi yang attention, perhatian, lalu penampilan. Jadi setelah ramah, bisa bersikap ramah, lalu kita memiliki kemampuan penguasaan produk, kita memberikan perhatian penuh kepada customer, kita memiliki penampilan yang profesional. Selanjutnya yang paling penting juga adalah action atau tindakan nyata. Tindakan nyata tindakan nyata itu adalah ya tindakan yang pada saat melayani customer atau konsumen secara langsung.
Di tahap ini yang dilakukan adalah melakukan tindakan nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Nah, kalau kurang yakin, maka lebih baik konfirmasi dengan sopan. Jadi kalau sikap nyata kita ketika sikap kita saat melayani customer atau nasabah atau klien, bagaimana tindakan kita terlihatnya sama customer gitu. Jika kurang yakin mengenai sesuatu gitu, apa sih maksudnya tadi yang disampaikan? Ketika kita udah perhatian nih, udah ngasih perhatian, udah ngasih attention penuh gitu, tapi kita kurang yakin, masih nggak ngerti apa yang disampaikan gitu. Nah, itu kita bisa mengkonfirmasi ulang daripada salah, kita harus mengkonfirmasi ulang, tapi dengan sopan gitu. Sikapnya kita tuh sopan kan. Dengan sopan, mohon maaf bisa dikonfirmasi maksudnya seperti ini atau bukan gitu. Maksud ibu atau maksud bapak seperti ini atau bukan. Nah, itu masuknya ke tindakan nyata. Jadi actionnya kita tuh ketika setelah memberikan perhatian, setelah memberikan sikap ramah, setelah menjelaskan, setelah itu tuh apa gitu. Jadi, nah itu kalau misalnya kita tidak paham, kita konfirmasi ulang, atau setelah kita paham, kita juga konfirmasi ulang betul atau tidak gitu. Tetap intinya sih tetap mengkonfirmasi ulang ya tentang apa yang kita tangkap dari maksud customer-nya. Tapi dengan cara yang sopan, dengan tata bahasa yang sopan gitu. Nah, jika perlu tuh dicatat. Tapi kalau misalnya dicatat kan terlihat tidak memperhatikan ya. Biasanya untuk bagian yang customer care atau call center itu yang lebih mengutamakan untuk mencatat apa yang dibicarakan oleh pelanggan atau customer gitu. Kita mencatat dalam hati sih biasanya kalau misalnya customer apa yang disampaikan, kita perhatikan dengan perhatian penuh gitu. Tapi kalau kita memang perlu mencatat, kita juga harus meminta izin gitu, meminta izin ke customer-nya atau ke pelanggan atau klien. Sambil saya catat ya Bu pembicaraannya atau yang Ibu sampaikan gitu. Jadi tetap setiap tindakan yang kita lakukan tuh kita ada komunikasi sama customer gitu, ada pembicaraan, ada komunikasi dua arah gitu. Jadi nggak yang asal ini customer-nya berbicara, kita perhatian tapi sambil diam-diam nyatet gitu. Itu sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan tuh tetap kita informasikan ke customer-nya. Nah, atau misalnya nih ada satu kondisi yang ada dua orang customer yang saling menyela gitu. Misalnya kita lagi berbicara dengan satu klien atau satu customer gitu. Terus tiba-tiba datang orang lain atau datang dari petugas lain sesama karyawan misalnya menyela pembicaraan kita dengan customer yang pertama. Nah, itu di situ kita tidak bisa langsung mengabaikan dua-duanya gitu kan. Jadi sebelumnya kita minta izin dulu kepada klien atau customer yang sedang kita ajak bicara, lalu minta izin misalnya mohon maaf Ibu A, misalnya kita sedang bicara dengan customer A, ternyata datang customer B yang menyela, mau minta dibantu gitu misalnya. Kita harus minta izin dulu tuh ke yang customer A, mohon maaf Ibu, saya jawab atau saya membantu yang B dulu. Nanti yang B tuh tetap kita pastikan dulu, kita harus bisa tahu prioritaskan yang mana gitu. Kalau yang Ibu B misalnya gitu, saya sedang melayani Ibu A, jadi mohon ditunggu dulu sebentar ya. Nah, kalau seperti itu kan lebih enak ya situasinya gitu. Tapi kalau misalnya Ibu B-nya tuh tetap tidak mau tuh, nggak bisa Mbak, harus sekarang nih saya buru-buru misalnya gitu. Nah, nanti ke customer A kita minta izin lagi, apakah bisa tidak mendahulukan yang petugas yang customer B, atau tapi biasanya kan kalau seperti itu kondisinya pasti mereka sesama customer juga kan tidak enak ya seharusnya gitu. Nah,
intinya sih kita sebagai petugas pelayanan pelanggan di situ tuh kita memberikan komunikasi, berkomunikasi atau memberikan informasi itu yang tidak memberikan informasi itu tidak yang pilih kasih gitu. Jadi tetap dua-duanya kita coba layani dengan sepenuh hati gitu, dengan baik. Memang harus misalnya ditunggu dulu Ibu, saya sedang melayani yang Ibu A misalnya gitu. Kita tetap informasikan seperti itu. Mohon maaf untuk tidak saling mendahului seperti itu memang. Nah, jadi bagaimana kita bertindak atau melakukan tindakan langsung di depan customer atau di depan klien itu juga salah satu tujuan untuk menjalankan service excellent atau pelayanan yang optimal. Ya, itu ya bersikap memberikan tindakan langsung, tindakan nyata atau action. Nah, jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih dan menanyakan apakah ada hal lain yang bisa dibantu kepada customer setelah selesai melakukan pelayanan, setelah selesai permasalahannya diselesaikan gitu, permasalahannya misalnya sudah selesai. Nah, kita tetap mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk menawarkan bantu, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu seperti itu, karena sebenarnya action dan attention kayak tindakan nyata dan perhatian tuh saling berhubungan ya. Setelah memberikan perhatian kan perhatian itu tuh kita kemanakan nih, harus hanya perhatian aja atau ada tindakan nyata yang kita lakukan gitu. Jadi setelah mendengarkan, menyelesaikan urutannya kan, setelah mendengarkan, menyelesaikan kemauannya customer itu apa, misalnya mau karena dia komplain, kita bantu penyelesaiannya. Kalau misalnya dia butuh informasi, kita berikan informasinya. Setelah kita memiliki kemampuan menguasai produk, nah setelah itu kita lihat responnya, apakah customer-nya berkenan atau ingin pilihan yang lain seperti itu. Setelah itu jangan lupa kita untuk selalu mengucapkan terima kasih. Misalnya terima kasih sudah memakai produknya atau sudah membuka rekening atau berhubungan dengan apa yang diinfokan di awal sama customer-nya. Setelah terima kasih, kita juga menawarkan bantuan lain, misalnya ada lagi yang mau dibantu apa, atau ada informasi lain lagi yang mau dibicarakan atau tidak, seperti itu. Nah, itu action ya, itu action. Setelah action, yang terakhir adalah accountability atau dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tindakan yang setelah tindakan itu setelah berbicara tindakan, selanjutnya adalah apakah tindakan tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu adalah dalam bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen untuk menyelesaikan setiap keluhan ataupun masalah lain yang timbul. Jadi seperti contohnya tuh sikap keberpihakan kita kepada pelanggan sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kita. Sikap tanggung jawab ini juga dilaksanakan dengan benar, dan sikap tanggung jawab ini jika dilaksanakan secara benar dan sepenuh hati, maka bisa meminimalkan terjadinya kepuasan pelanggan. Ya, ini bentuknya, maksudnya yang bisa dipertanggungjawabkan tuh dalam bentuk empati atau keberpihakan terhadap customer, yang seperti yang saya contohkan tadi ya, yang setelah mendengarkan kemampuan mendengarkan keluhan, setelah mendengarkan keluhan customer misalnya gitu, kita mendengarkan dulu, berempati gitu, berempati dan mengiyakan, menerima keluhannya gitu. Itu juga salah satu bentuk sikap yang dapat dipertanggungjawabkan, menerima keluhannya. Oh iya betul itu,
betul betul Pak atau betul Pak memberikan sikap menunjukkan sikap keberpihakan kita kepada pelanggan. Jadi ini tuh kayak setelah action gitu ya, setelah apa yang kita bicarakan dengan customer sudah sesuai dengan kemauannya dia, itu tuh benar gitu. Apa yang dibicarakan kita tuh memang untuk penyelesaian persoalannya gitu, memang apa yang dibutuhkan sama customernya, sama pelanggan pada saat itu gitu. Jadi pelanggan tuh puas gitu, terselesaikan masalahnya, karena memang solusi yang kita berikan tuh juga bisa dipertanggungjawabkan, bentuk empati yang kita berikan atau penerimaan yang kita berikan itu bisa dipertanggungjawabkan sama kita sebagai petugas customer service, sebagai petugas yang menerima keluhan ataupun yang menerima pertanyaan untuk informasi yang diinginkan sama pelanggan atau customer, seperti itu. Jadi tadi ada keterpaduannya tuh memang pertama-tama bersikap ramah dulu kan, bersikap ramah, menyambut dengan sapa, senyum, lalu kita memiliki kemampuan, karena kita sudah memiliki kemampuan mengenai produk atau jenis layanan yang diberikan oleh perusahaan tempat kita bekerja ya, kita menguasai produk dan layanannya, kita jadi percaya diri. Setelah itu kita memberikan perhatian penuh kepada customer. Setelah memberikan perhatian karena kita percaya diri, bisa menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan atau menjawab pertanyaan yang ditanyakan customer, kita memiliki penampilan yang profesional, kita memiliki penampilan yang merefleksikan kredibilitas perusahaan. Lalu kita memberikan tindakan nyata dari apa yang kita bicarakan, kita tunjukkan. Jadi setelah kita menunjukkan sikap aura yang positif, kita juga berbicara dengan sopan, kita juga menyelesaikan masalah dengan tata bahasa yang baik, itu memberikan tindakan yang secara langsung terlihat oleh customer. Dan yang terakhir, tindakan atau penyelesaian yang kita berikan tuh bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang 6 unsur ini tuh memang harus dipadukan secara bersama-sama, tidak bisa terpisahkan, tidak bisa hanya perhatian saja gitu, tidak bisa hanya penampilan saja atau action aja kita langsung bertindak gitu tanpa menunjukkan sikap awal dulu langsung main tindak, ambil kesimpulan gitu dari itu kan nggak bisa. Jadi memang unsur service excellence itu yang keenam-enamnya ini memang harus dilakukan bersama-sama, secara otomatis dilakukan secara bersamaan gitu. Kalau keenam-enamnya sudah dikuasai, sudah dijalankan secara maksimal, ya insya Allah itu bisa sampai ke service excellence gitu, sudah sampai ke pelayanan yang optimal. Nah, kalau pelayanannya sudah optimal, biasanya kepuasan customer, kepuasan pelanggan bisa dicapai, bisa didapatkan gitu, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin kurang jelas nggak sih? Ada yang bicaranya terlalu cepat atau ada yang kurang dimengerti gitu? Cukup jelas Mbak Vita, dan jelas, sudah ya, sangat panjang lebar. Mungkin teman-teman monggo untuk bertanya ke Mbak Vita, mumpung ada ahlinya nih. Enggak, karena ini kan informasinya dari Mas Wahyu kan memang sharing ya, jadi mungkin nanti bisa, ya jadi kita sharing aja nanti
setelah saya memberikan penjelasan ini kan mungkin teman-teman ada yang mau di-sharing gitu, apalagi gitu. Pengalamannya apa? Saya pernah kok misalnya gini, saya pernah ketemu kok customer service-nya jutek gitu kan, atau enggak galak gitu, atau enggak ada enggak gitu kira-kira, karena memang enggak semuanya sih, karena ya orang kan ada sikap pembawaannya gitu kan, beda-beda. Nah, boleh kalau misalnya ada yang mau saya sharing apa gitu, atau ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, Seno angkat tangan. Mas Seno ini gimana, ada kesan-kesannya apa gitu sama petugas customer service atau customer care mungkin karena yang lewat telepon? Kalau untuk ke customer service itu Iya, ya gimana ya? Ya biasa aja sih, Mbak. Nggak ada biasa aja. pesan-pesan. Ya penjelasannya betul lah. Betul, sangat betul. Oh iya, Gini Mbak, aku mau bertanya nih, ada pertanyaan. boleh. Iya. Kan di customer service sendiri kan sempat dijelaskan bahwa Mm-mm. CS itu harus tahan dengan tekanan ya. Nah, ketika CS itu ada Iya, tekanan iya. dari perusahaan, dari customer, nah itu cara mengatasinya bagaimana tuh? Kan kadang kalau orang kan ada tekanan kan kadang sok ke bawah ya, ke dalam kerjaan Iya. atau kegiatan. Nah, itu cara menghadapi atau mengatasinya bagaimana tuh? Terima kasih. Oh iya, iya. Nah, iya itu betul Mas Seno tuh pertanyaannya. Pasti ya namanya petugas customer service ya, kita spesifikkan ke petugas customer service. Itu pasti sering banget dapat yang namanya dimarah-marahin. Pasti dimarah-marahin tuh udah makanan sehari-hari, sama di komplain sama pelanggan itu udah salah satu job desk-nya dia menerima keluhan itu udah pasti ya. Nah, itu caranya biasanya pertama kita untuk pertamanya tuh kita nggak bisa langsung, pasti pertama terbawa emosi ya gitu. Tapi sebisa mungkin tuh meyakinkan diri, membangun mood baik gitu. Karena kalau kita sampai terbawa itu pasti udah marah-marahnya tuh jadi sama-sama marah gitu. Ya pertama-tama kita harus menahan diri ya, pandai menahan diri dan berlatih, lagi-lagi berlatih, karena itu nggak bisa langsung pertama-tama jadi customer service juga. Pasti saya pun pertama-tama jadi customer service nggak bisa yang langsung sabar gitu ya, langsung tenang, nggak terpengaruh gitu. Pertama-tama juga pasti kok jadi saya yang dimarah-marahin gitu kan, kenapa ini kan bukan salah saya gitu, pasti ada faktor seperti itu. Tapi kalau kita punya kesadaran, oh iya ini hanya pekerjaan saya, ini emang dia tuh kita punya kesadaran bahwa customer itu memang butuh tempat untuk dia komplain gitu, dan kebetulan petugas yang memang yang bertugas untuk menerima komplain itu ya bagian customer service gitu, bagian yang memberikan pelayanan pelanggan apapun itu gitu. Karena selain komplain, ketika kita dikasih melakukan hal yang baik, kita juga menerima pujian gitu, kita juga menerima sanjungan gitu. Kita jadi nggak hanya dimarahin aja gitu, kita juga menerima pujian juga. Jadi untuk untuk balance-nya gitu ya. Ketika kita dimarahin, kita ingat ketika kita dipuji gitu. Dan kita ingat, kalau itu kesalahan kita harus mengakui itu kesalahan kita gitu. Dan kalaupun itu bukan kesalahan kita terima keluhan customer-nya, kita terima keluhan itu, kita benarkan gitu, kita benarkan pendapatnya customer terlebih dahulu, baru setelah itu kita jelaskan titik permasalahannya gitu. Karena sih sebenarnya kalau kita menguasai produknya, memiliki kemampuan mengenai apa yang kita kerjakan gitu, misalnya di bank aja ya, kita menguasai tentang produk perbankannya, menguasai tentang yang biasa dikeluhkan sama customer, kita tahu solusinya seperti apa, biasanya tuh lebih santai gitu.
kita lebih santai, walaupun dimarahin gitu, walaupun dikomplain panjang sekali dan nggak ngerti-ngerti customernya, kita bisa tetap oh iya ya udah gitu, kita terima dulu. Kalau misalnya ternyata dia tetap tidak terima gitu ya, si customer kekeh ngeyel, tetap saya itu benar seperti ini pihak bank nih gimana sih uang saya hilang misalnya gitu. Nah itu pasti ada penyelesaian yang ada standar operasionalnya untuk penyelesaian. Nah sepanjang batasan kita tuh standar operasional untuk penyelesaian sebuah komplainan gitu, sebuah keluhan gitu. Kita ada pegangannya gitu. Jadi sebenarnya tenang aja walaupun dimarah-marahin seperti apa, kalau kita sudah menguasai permasalahannya ya kita berikan solusinya gitu. Kita tahu solusinya seperti apa. Ya itu, dan itu nggak terjadi yang langsung, harus rajin berlatih, harus banyak belajar gitu, harus banyak mengerti tentang produk yang kita jelaskan atau kita sampaikan, kita informasikan kepada customer, ya sumber-sumber komplainannya itu tuh kita paham gitu, kita paham apa. Jadi ya harus tahan, itu ya benar sih harus tahan tekanan yang dari customer, dari keluhannya gitu. Seperti itu Mas Seno ya. Jadi memang ya sudah pekerjaannya untuk menerima keluhan customer seperti itu. Jangan terpancing, jangan moody gitu. Jadi customer service itu nggak boleh yang moody, yang lagi bete, lagi ada masalah terus terbawa di pekerjaan, itu sangat dihindari ya. Capek sendiri karena nanti kan capek sendiri secara emosional gitu. Terus gini Mbak, kalau CSIP mendapat pertanyaan tapi CSIP belum mengetahuinya, terus solusinya bagaimana Mbak? Kan kadang ada ya pelanggan yang tanya tapi CS-nya itu belum tahu jawabannya. Nah itu gimana solusinya? Oh, kalau misalnya nih bertanya tapi ternyata customer service-nya nggak tahu gitu. Biasanya seharusnya kalau dari sisi petugas customer service ya, kalau misalnya ada suatu permasalahan atau ada persoalan yang dia nggak tahu, pasti ada supervisornya, ada buku panduannya gitu. Nah, tinggal sikapnya dia kepada customer seperti apa. Kalau misalnya dia memang tidak tahu, dia harus informasikan, misalnya gini ya, contoh kata-katanya tuh seperti, mohon maaf Pak, untuk mengenai informasi yang Bapak tanyakan, saya harus konfirmasi terlebih dahulu ke supervisor saya, karena memang saat ini sistemnya belum tersedia, atau misalnya contohnya dengan kata-kata yang kita sampai tata bahasa kita gitu, seperti itu. Jadi kalaupun dia tidak menguasai itu, jangan langsung ditunjukkan kalau dia tidak tahu gitu. Harus ada cara ngeles lah ya, cara ngeles di depan customernya tuh ada gitu. Misalnya, mohon maaf untuk saat ini saya harus konfirmasi terlebih dahulu kepada supervisor saya, atau memang saat ini sistemnya belum tersedia, atau seperti itulah, contoh-contoh seperti itu. Jadi walaupun tidak menguasai, kita tidak bisa langsung bilang tidak bisa atau tidak tahu, atau kita tidak tahu menahu mengenai soal itu gitu. Jadi walaupun kita nggak tahu, tetap informasikan ke customernya tuh dengan baik gitu, dengan cara yang tidak frontal gitu. Oh nggak tahu Pak saya gitu, nggak boleh seperti itu kan. Oh saya nggak bisa gitu. Jadi atau misalnya kita produk apa, kita mau nyontek catatan gitu untuk suatu pengetahuan tentang produk gitu. Saya cek terlebih dahulu ya Pak gitu, misalnya saya cek dulu di monitor ya Pak gitu. Atau jadi komunikasi itu penting sekali untuk bisa terlihat profesional gitu ya, untuk bisa terlihat menguasai suatu persoalan gitu. Jadi komunikasi tetap dengan baik, dengan cara-cara yang lebih enak didengar gitu. Jadi nggak ada, walaupun nggak tahu nggak bisa langsung nggak tahu gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi
komunikasi juga sih penting untuk mengkomunikasi. Gimana cara komunikasinya biar tetap profesional, tetap terlihat perhatian, tetap memperlihatkan perhatian atau tetap memperlihatkan perhatian yang penuh kepada customer dan memberikan tindakan nyata kepada customernya gitu. Walaupun dia nanya apa gitu, kita kasih solusinya, kita kasih informasinya seperti itu. Ya, Mas Eno. Ada lagi yang mau sharing lagi mungkin? Oke, Sena sudah terjelaskan. Sudah. Oke, mungkin Iya kan itu ya. sehari-hari ya Mas ketemu customer service gitu kan. Iya. Mungkin tadi ada yang angkat tangan ya, Gilang ya. Oh iya, tadi Silakan, siapa yang Gilang. angkat tangan ya? Kalau mau bertanya. Selamat Mas Gilang ya? siang. Gimana Mas Ya, Gilang? betul, Mbak dan Ya. Mas Arif dan semuanya yang ada di sini. Sebelumnya terima kasih, saya akan bertanya ya beberapa pertanyaan gitu. Yang pertama, apakah dari misalkan itu kan call center ini kan lowongan ini ya per perusahaan ya atau misal perbankan gitu ya. Iya. Apakah maksudnya misal ada lowongan call center nih, pendaftaran call center gitu. Itu kan per daerah atau per perusahaan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah misal di suatu daerah di Yogyakarta gitu belum ada suatu rencana ya, mungkin rencana untuk membuka pelatihan untuk teman-teman disabilitas agar bisa masuk dan bergabung dengan suatu bank atau apapun lah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam call center itu kan ininya masing-masing ya, misal ada yang by phone, ada yang langsung, ada yang by email gitu kan. Apakah dari masing-masing mereka tuh pada waktu di training jobnya sudah ada training job sendiri-sendiri gitu. Misal by phone itu nanti permasalahan yang harus ditangani apa. Kan saya pernah menemukan waktu itu kayak konsultasi gitu ke call center by phone. Itu pernah disarankan mungkin bisa datang ke tempatnya langsung atau ke cabang terdekat. Nah, apakah itu memang solusi atau mungkin pengalihan masalah yang harus bisa diselesaikan secara langsung gitu? Oh ya. Apalagi? Mungkin itu aja sih, Mbak. Oh iya, udah. Itu dulu ya, 2 ya. Tadi Mas bilang ya, tadi yang pertama ini ya, mengenai pelatihan customer care ya atau custom call center ya. Benar. Lalu yang kedua mengenai apakah ya job desk yang di call center bisa penyelesaian masalahnya seperti apa, seperti itu ya. Karena ada yang ternyata nggak selesai di customer care gitu ya. Iya. Ya, kalau yang untuk pertama yang pelatihan, biasanya kalau call center tuh memang terpusat di kantor pusat seperti itu. Kalaupun sebuah perusahaan tuh kantornya tuh ada banyak cabang, kalau misalnya pusatnya di satu kota, biasanya call center tuh hanya ada di kota pusat dari perusahaan itu. Jadi kantor pusat perusahaan itu, misalnya kantor pusatnya di Jakarta, biasanya call centernya tuh hanya ada di Jakarta, memang seperti itu. Dan tapi ada juga sih yang ada perusahaan tertentu yang dia ada cabangnya di banyak kota, dia juga ada call center yang menerima, biasanya sih bukan call center ya, itu lebih
customer service tapi juga bertugas sebagai kayak call center-nya di kota-kota tempat dia membuka cabang. Jadi untuk pelatihannya atau training center-nya biasanya sih memang tetap terpusat gitu. Kalau di Yogyakarta misalnya untuk pelatihan yang untuk disabilitas atau tersendiri seperti itu mungkin bisa diusulkan dari Yayasan Senyum Kita ya. Boleh diusulkan untuk pelatihannya gitu. Tapi kalau untuk perusahaan sih biasanya memang terpusat gitu pelatihannya untuk itu tuh terpusat dan call center, customer care seperti itu biasanya untuk karena kan itu hubungannya dengan anggaran biaya perusahaan mungkin ya, jadi tidak bisa di setiap cabang tuh ada call center-nya gitu. Biasanya call center atau customer care memang hanya terpusat di satu kantor pusat gitu. Nah, kalau pertanyaan kedua untuk petugas customer care sendiri, biasanya sih kalau yang sekarang tuh justru kebanyakan penyelesaian masalah atau penyelesaian persoalan komplain customer justru lebih cepat diselesaikan di customer care. Karena sistemnya tuh berbeda antara customer care atau call center dengan sistem penyelesaian yang di customer service secara langsung. Biasanya sistem yang di customer care tuh lebih simpel dan lebih cepat. Biasanya seperti itu. Tapi mungkin ada kendala-kendala tertentu yang tidak bisa diselesaikan di customer care. Contohnya seperti verifikasi data atau ada pertanyaan atau pertanyaan konfirmasi yang tidak sesuai. Biasanya seperti itu. Itu jadi customer care tuh customer care tidak yakin atau tidak kan karena tidak bertemu langsung, biasanya verifikasinya hanya melalui suara, melalui telepon. Itu kalau customer service merasa tidak yakin dengan nasabah atau customer yang komplain atau yang menelpon ke sana, mereka biasanya alihkan untuk datang langsung, karena kalau datang langsung itu kan kita bertemu langsung, jadi lebih yakin kan, lebih apa ya istilah lebih oh ini benar nih yang komplain tuh orang, bukan orangnya langsung gitu, bukan orang lain, bukan apa finishing, bukan phishing, bukan penipuan gitu, bukan hal yang dibuat-buat gitu. Ada kadang-kadang yang jadi seharusnya bisa diselesaikan di customer care atau call center tapi dialihkan untuk datang langsung, bisa seperti itu karena salah satu alasannya karena itu. Atau sistemnya tidak mencakup keluhan yang diberikan atau yang customer ajukan. Jadi dia mengeluhkan, ini jarang terjadi sih, tapi mungkin yang dikeluhkan tuh nggak bisa diselesaikan di customer care, memang harus diverifikasi secara langsung ke customer service, makanya disarankan seperti itu. Nah, karena untuk biasanya petugas customer care call center itu trainingnya sama seperti customer service, karena kan untuk solusinya, untuk penyelesaiannya tuh sama penyelesaiannya itu sama, harus seperti apa itu sama. Cuma caranya atau sistemnya atau aplikasi yang digunakan pada petugas customer care atau customer service itu saja yang berbeda. Nah, seperti itu. Kayak misalnya ini contohnya karena sepengalaman saya di perbankan ya, biasanya misalnya kartu ATM tertelan gitu ya, kartu ATM tertelan, kalau diselesaikan langsung bisa ada dua cara kan, diselesaikan melalui customer care atau ke customer service langsung. Nah, penyelesaiannya tuh sama-sama 14 hari kerja, tetap sama-sama 14 hari kerja gitu. Nantinya juga nasabah atau customer tuh akan harus mengambil kartu ATM baru ke petugas customer service yang di banknya langsung, di cabang langsung gitu kan, nggak mungkin diselesaikan di call center. Contohnya seperti itu. Jadi pada akhirnya penyelesaiannya tuh sama, kartu ATM tertelan, kita telepon ke customer care minta diblokir, untuk diblokir karena tertelan, diselesaikan di call center. Tetapi untuk kartu
baru dan PIN baru dan sebagainya itu kan kita tetap harus datang langsung ke bank. Contohnya seperti itu. Atau mungkin sekarang karena kartu ATM tuh kalau nggak salah sekarang udah nggak boleh dikirim ke rumah kan, harus diambil di banknya langsung gitu. Contohnya seperti itu, contoh saja. Jadi penyelesaiannya sebenarnya sama dan trainingnya sebenarnya sama antara petugas customer service yang langsung dan yang call center. Mungkin ada beberapa detail yang berbeda ini sistemnya, penyelesaiannya gitu. Tapi justru biasanya sih lebih cepat ya untuk penyelesaian tuh sistemnya lebih cepat di call center seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas Gilang ya. Cukup jelas nggak? Ada yang kurang jelas nggak Mas Gilang? Ada 2 pertanyaan lagi sih Mbak yang masih ganjel. Oh masih ganjel ya. Oh itu masih dari jawaban saya masih ada yang masih belum puas. Ada masih ganjel. Sudah Mbak. Ada sih. Oh sudah. Ya jadi kalau pelatihan untuk yang di Jogja tadi ya mungkin memang dari perusahaan ya, dari perusahaan. Kalau memang ada kantornya pusatnya di Jogja ya itu pelatihannya di situ. Oke. Seperti itu. Terus udah cukup jelas ya Mas ya? Sudah Mbak. Tanya lagi. Sudah ya, terima kasih Mas. Ada lagi mungkin yang mau sharing, mau tanya atau ada yang kurang jelas penjelasannya? Karena saya ini juga Mbak, pengalaman. lagi. Kenapa? Mau tanya lagi nih. Boleh. Jadi kan beberapa akhir-akhir ini ada kasus yang misal rekeningnya ini tahu-tahu uangnya nyasar kemana atau mungkin itu ya pokoknya adalah kejadian seperti itu. Apakah sebenarnya hal seperti ini pada waktu training itu sudah disampaikan itu termasuk dalam resiko atau tidak gitu? Itu yang pertama. Gimana Mas rekeningnya? Kenapa tadi kurang jelas? Nah jadi misal kan akhir-akhir ini sering terjadi kasus misal ada uang rekening nasabah atau saldonya itu nyasar ke rekening lain dan atau mungkin hilang. Nah itu sebenarnya apakah pada saat training itu disampaikan bahwasanya kemungkinan jadi untuk resiko seperti itu ada seperti gitu. itu. Jadi, Terus untuk yang kedua, kan kalau misal perbankan itu setahu saya, tapi ya tahu saya itu kan ada target minimal atau mungkin target harian atau bulanan ya Mbak? Iya. Itu cara untuk paling enggak kita memenuhi target perusahaan tuh bagaimana ya Mbak? Trip-tripnya gitu. Target, oh ya. Mungkin itu saja. Itu dulu, oh ya boleh. Jadi yang pertama dulu tadi ya, yang account saldo ada yang ke rekening lain. Kalau sebenarnya secara sistem hal semacam itu tuh tidak mungkin terjadi gitu secara sistem kalau memang tidak diakalin ya, kalau memang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian salah transfer misalnya seperti itu. Secara sistem sih tidak mungkin saldo A berpindah ke saldo B misalnya seperti itu. Maksudnya seperti itu ya Mas ya tadi ya? Benar Mbak. Ya, jadi kalau secara sistem tuh tidak mungkin saldonya tiba-tiba A pindah ke B gitu atau tiba-tiba saldo A hilang begitu saja tidak ada transaksi tiba-tiba hilang. Secara sistem itu tidak bisa sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada oknum atau memang ada kejahatan di dalamnya gitu, ada fraud, memang ada yang dengan sengaja memindahkan, itu bisa terjadi. Nah, sebenarnya itu juga bisa diinvestigasi, bisa ditelusuri kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Kenapa bisa saldo A misalnya dari 100.000 tinggal 20.000 misalnya, atau saldo A dan saldo A bisa tertransfer ke saldo B padahal A tidak pernah melakukan transfer. Itu sebenarnya bisa
ditelusuri gitu, bisa diinvestigasi lah ya istilahnya kalau di sini. Jadi nanti petugas yang menerima komplain misalnya kenapa saldo saya berkurang atau kenapa saldo saya tiba-tiba tertransfer ke B, saya lihat mutasi gitu. Padahal saya nggak pernah transfer ke B. Nah itu bisa ditelusuri kenapa? Karena kalau otomatis sama sistem perbankan itu hampir mustahil gitu, nggak bisa otomatis gitu. Pasti ada kesalahan atau memang ada yang tahu PIN-nya secara sembunyi-sembunyi memindahkan dana gitu, atau ada yang memang sengaja dipindah, ada oknum gitu, atau ada mungkin petugas dalam banknya juga bisa ya, karena sekarang udah bukan hal yang baru gitu ya, ternyata petugas banknya yang bertindak jahat gitu, memang sengaja mengambil saldonya atau sengaja memanipulasi saldonya, jadi dirubah-rubah sistemnya seperti itu bisa gitu. Tapi sekali lagi kan kalau kita bekerja secara profesional, secara jujur, seharusnya seorang petugas boleh gitu, karena kan memang itu kan kejahatan ya masuknya kalau misalnya dilakukan oleh oknum atau orang dalam perusahaannya. Nah, jadi solusinya kalau misalnya memang terjadi komplain semacam itu, kita jelaskan kepada kepada nasabah atau customer itu secara sistem tidak bisa, tetapi memang harus dilakukan investigasi atau penelusuran transaksinya tuh dari awal kenapa bisa saldonya berkurang atau kenapa bisa tertransfer ke rekening yang tidak seharusnya gitu. Kalau memang itu kesalahan terjadi di bank, otomatis bank harus mengganti dana yang hilang itu. Tapi kalau ternyata memang ada dari pihak nasabah ternyata dia pernah membagi PIN ATM atau PIN internet banking atau diam-diam diambil oleh orang sekitarnya dia, nah itu kita yang tidak bisa kembalikan ke nasabahnya. Itu berarti memang kelalaian ada di pihak nasabah. Tapi itu memang harus ada pembuktiannya, karena sering terjadi ada orang yang tidak merasa mengambil, ternyata setelah ditelusuri dimutasi rekening itu pengambilan di ATM, transfer di ATM yang menggunakan kartu ATM-nya adalah orang-orang dekatnya, orang-orang misalnya bisa jadi kerabatnya gitu. Dia tidak tahu gitu, tahu-tahu saldonya berkurang, tahu-tahu saldonya tertransfer gitu. Jadi memang harus diinvestigasi, harus diteliti, ditelusuri gitu. Baru kita menginformasikan ke nasabahnya. Jadi nggak mungkin uangnya ujuk-ujuk hilang gitu kan, nggak mungkin, pasti ada rekodnya gitu. Dan biasanya memang itu memakan waktu ya, untuk penyelesaiannya memang memakan waktu. Jadi ke nasabahnya juga kita harus bersikap menunjukkan empati gitu, menunjukkan oh iya ibu gitu kan, nanti bisa saya bantu untuk lebih saya bantu untuk penyelesaiannya gitu, seperti apa, saya bantu telusuri saldonya kenapa bisa berkurang gitu. Kita harus menunjukkan empati gitu, menunjukkan perhatian. Jadi nanti tindakannya seperti apa juga kita pantau terus gitu, kita hubungi terus gitu. Jangan sampai pasif yang sampai nasabahnya tuh nggak diinfoin lanjutannya seperti apa nih penyelesaiannya. Jadi kita bangun empati seperti itu. Nah, seperti itu kurang lebih ya untuk yang pertanyaan pertama. Kalau yang kedua tadi apa yang kedua ya? Kalau yang kedua tuh pertanyaannya tadi apa ya, Mas ya? Target, Mbak. Oh ya, target ya. Oh ya, betul. Agak susah soalnya. Jadi kalau anggaplah di perbankan ya, yang saya sebelumnya itu biasanya disebut KPI ya, atau Key Performance. Jadi setiap itu biasanya dihitung bulanan, per bulan. Masuknya bisa target, pencapaian. Kalau misalnya customer service itu biasanya berapa rekening yang dibuka gitu, berapa rekening tabungan yang dibuka, berapa rekening deposito yang dibuka gitu. Nah, atau berapa kartu kredit yang berhasil di-approve untuk nasabah gitu. Ya memang itu adalah salah satu parameter atau salah satu tonggak gitu ya
seorang customer service atau customer care menunjukkan kinerjanya, salah satunya selain bisa menyelesaikan atau membantu menginformasikan kepada customer, itu juga salah satu pencapaian. Nah, cara untuk bisa memenuhi KPI atau target itu memang ada beberapa ya. Pertama sih kita harus menjalin relasi, menjalin hubungan baik dengan nasabah existing atau nasabah yang sudah menjadi nasabah di bank itu, atau sudah menjadi nasabah lama gitu. Nasabah yang lama kan biasanya lebih sering berhubungan ya daripada nasabah baru yang belum pernah sama sekali gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan dengan datang orang baru kita bisa menawari dia produk, menawari apa yang menjadi target kita gitu. Tapi dengan memaintain atau menjaga hubungan dengan nasabah lama, nasabah yang sudah loyal, sudah kenal kita bisa tawari dia produk yang lain, yang ada produk baru nih Pak, misalnya gitu, ada produk baru nih Bu ini. Walaupun sebenarnya di balik semua itu tuh kita sedang mengumpulkan target untuk memenuhi nilai KPI kita, untuk memenuhi target bulanan kita gitu. Jadi ya bangun hubungan baik sama nasabah yang sudah ada. Terus kalau ada yang customer yang datang ke bank misalnya gitu, atau orang baru gitu yang datang langsung hanya sesekali, kita juga bisa bangun relasi gitu, kita bangun kepercayaan. Wah, saya seneng nih kalau sama customer service yang ini gitu, baik gitu. Terus ditawarin up. Jadi kalau kita tawarin atau kita infoin sebuah produk, atau bahkan ketika kita mintain tolong, ya nih Pak, saya lagi di target, bisa bantu nggak Pak gitu. Itu lebih enak gitu kalau kita bisa menjalin hubungan baik gitu dengan nasabah baru gitu. Caranya karena kan customer service kayak gitu, customer service atau apalagi customer care gitu, kan nggak mungkin mencari nasabah tuh di luar kantor. Biasanya sih nggak bisa gitu. Karena kan dia harus stay di kantor, harus ada di kantor gitu. Jadi salah satu caranya ya menjalin hubungan baik sama nasabah yang sudah ada, biar kita bisa tawarin produk yang lain gitu. Karena kan biasanya orang dari nasabah tuh bisa ditawarin produk tuh 1-3 produk biasanya, tabungan, deposito, kartu kredit. Nah, tinggal kita perlunya yang mana aja untuk target kita terpenuhi gitu. Ya gitu. Setelah kita menjaga bersikap baik, menjaga hubungan baik, ya, nanti untuk mencari nasabah untuk memenuhi target kita, KPI kita untuk pencapaian kita bulan itu, ya dari situ paling kayak gitu kalau customer service. Atau kalau misalnya cara lain, tapi ini jarang terjadi sih, ada yang namanya pameran gitu. Kalau di bank tuh biasanya ada event apa gitu ya, kita customer service bisa jadi di stand-standnya gitu, bisa untuk mencari atau menawarkan rekening tabungan, biasanya seperti itu. Tapi ya nggak selalu ada gitu kan, cuma jarang lah kalau hanya ada event-event tertentu saja. Nah, paling gitu menjalin relasi, intinya gitu. Kalau kita bisa menjalin hubungan baik sama nasabah sih, nasabah juga seneng kayak gitu. Kalau ditawarin juga dia jadinya mau gitu. Oh ya udah saya bantu gitu, biasanya gitu. Ya cukup jelas nggak Mas Gilang pertanyaannya? Atau ada lagi yang jawabannya? Atau ada pertanyaan lagi? Cukup Gilang, cukup jelas. Atau ada lagi? Terakhir satu lagi yang tadi kan yang di jawaban sebelumnya ada bicara soal kejujuran dan sebagainya. Itu waktu training atau waktu sebelum kerja ada nggak sih mungkin tes kejujuran atau apapun, kan ini kan jarang saya ketahui nih, atau mungkin kayaknya belum pernah saya temui gitu. Itu makasih. Oh ya, soal kejujuran itu ya. Pertama kalau untuk tes kejujuran sih sepertinya nggak ada ya. Itu memang udah
apa ya, kalau untuk kejujuran itu memang pembawaan diri, nggak ada, sepertinya belum ada sih tes kejujuran yang menggunakan alat yang secara profesional gitu, atau menggunakan paling hanya sebatas psikotes saja, ada kecenderungan gitu kan, kecenderungan memang tidak jujur orangnya gitu. Tapi secara yang langsung gitu nggak, cuma ya memang pembawaan kita memang dituntut untuk apa, jujur dalam diri sendiri gitu kan. Jadi nggak ada apa sih penahannya gitu, cuma iman dan takwa aja dan jujur gitu, untuk jujur. Nah, caranya untuk mengontrol itu kan, jadi kita percaya sama sistem. Karena manusia kan ya namanya hati manusia ya, kita dari jujur ternyata ada banyak godaan gitu kan. Banyak godaan berseliweran gitu, karena kalau bekerja di bank kan lihatnya uang banyak gitu, kelihatannya itu uang banyak padahal bukan uangnya gitu. Jadi sistem di bank itu sistem kontrolnya yang diperketat, untuk misalnya untuk tingkatan petugas-petugas tertentu tuh hanya bisa mengakses sampai ada tingkatannya sendiri gitu. Jadi kontrolnya tuh nggak bisa satu untuk penarikan, misalnya penarikan atau untuk penggantian PIN atau apa, itu tidak bisa dilakukan oleh satu petugas. Jadi untuk verifikasinya tuh ada berlapis gitu, ada supervisor. Jadi supervisor tidak bisa bertindak sendiri, user atau staff yang menginput atau yang petugasnya itu juga tidak bisa melakukan sendiri. Jadi harus bekerja 2 orang gitu. Nah, ada lagi kontrol di atasnya gitu. Jadi kalau 2 orang ini bekerja sama, masih ada kontrol di atasnya yang bisa meng-cross check gitu, bisa mengecek lagi apakah memang ini sudah betul atau tidak pekerjaannya gitu. Jadi sebenarnya kalau terjadi kesalahan tuh ada berlapis gitu. Udah lapis keberapa, tapi kadang-kadang tuh masih tetap terjadi kesalahan. Itu saja masih tetap terjadi kesalahan. Nah, jadi memang solusi untuk di sistem perbankan tersendiri sih memang by system tuh sudah dirancang untuk dikontrol beberapa orang gitu, dan ditambah lagi dengan kejujuran diri. Pertama kejujuran diri. Nah, ternyata tidak jujur nih. Sistem juga udah berusaha untuk menahan, untuk biar tidak bobol di satu orang gitu. Pasti ada berlapis-lapis gitu. Tapi kadang-kadang namanya orang ya semakin pintar, kadang kepintarannya tuh dipakai buat hal-hal yang salah gitu. Sebenarnya sih kalau untuk di trainingnya atau di pelatihannya, kita diajarkan untuk pertama memang harus jujur, bekerja jujur gitu ya. Bekerja jujur ya memang seperti itu, emang kontrolnya ada di diri kita gitu. Lagi-lagi sih memang di diri kita seperti itu. Tapi sistem juga berusaha untuk mengontrol juga gitu. Seperti itu Mas Gilang. Jadi kejujurannya memang dalam diri sendiri sih kalau untuk jujurnya itu. Oke, siap. Oke, cukup. Ya. Gilang? Cukup. Terima kasih. Tadi iya. Seno angkat tangan ya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Iya, boleh pertanyaan terakhir. Sampai jam 3 ini Mas ya. Nanti injury time. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Mbak. Kalau pantangan menjadi customer service sendiri itu apa, Mbak, pantangannya? Yang Mbak hadapi selama ini. Pantangan sebagai CS. Pantangan. Ya. Pantangan ya. Pantangan. Ya, untuk pantangannya sendiri. Ya. Kalau pantangan menjadi CS pertama ya itu marah-marah sudah pasti ya. Terbawa emosi. Pantangannya tuh ya itu aja sih. Pertama dilarang untuk ikutan marah, terbawa emosi. Itu udah fail, udah gagal ya untuk pantangannya ya. Ikut. Ya Mas Eno? Iya, lanjutkan. Iya ya. Ya, pertama itu kalau misalnya
Yang paling berat tuh gitu kan. Pertama-tama adalah menerima komplain, menerima nasabah yang komplain, menerima customer yang komplain, itu yang paling berat karena bisa jadi itu kesalahan customer sendiri dan kita tahu itu kesalahan customer sendiri. Tapi customer yang marah-marah, customer yang nggak terima gitu, padahal itu kesalahan sendiri. Nah, kita pasti kan kesel ya kalau itu bukan salah saya tapi saya yang dimarah-marahin. Kita nggak boleh marah-marah pertama, nggak boleh ikutan terpancing marah kan. Nah, di situ kita pantangannya pertama nggak boleh marah dan kita harus ya udah sabar diterima aja gitu. Nah yang kedua tuh menunjukkan sikap tidak tertarik, menunjukkan kayak males gitu, mukanya tuh kelihatan roman mukanya tuh terlihat tidak ramah, untuk bersikap tidak ramah, jutek. Kadang kan ada memang sih kalau ada yang pembawaannya tuh jutek gitu. Nah, itu harus banyak berlatih buat senyum gitu yang terlihat kayak dalam kesuasana hati yang senang aja gitu. Jadi terlihat tidak ramah, terlihat jutek, terlihat capek gitu, terlihat ngeluh orang terlihat enggan memberikan informasi gitu atau menanggapinya tuh dengan tidak antusias. Itu juga pantangan sih sebenarnya, kayak menanggapinya tuh cuma ala kadarnya gitu. Kalau kita datang terus customer service-nya tuh cuma yang iya gimana kayak gitu kan nggak suka ya. Jadi harus antusias gitu, harus menunjukkan ketertarikan yang besar gitu, walaupun dalam suasana hati yang kita tidak dalam suasana hati yang seperti itu gitu, tapi kita harus tetap menunjukkan sikap antusias, sikap ramah gitu. Karena kalau bersikap yang terlihat ogah-ogahan itu sudah salah gitu, nggak boleh seperti itu gitu customer service. Nah, kalaupun di call center pun juga pada saat jawab terus menjawab pertanyaan atau menanyakan, mengkonfirmasi dengan cara yang misalnya jutek atau bahasanya tuh gimana nggak baku gitu, kayak kata-katanya tuh nggak sopan gitu. Nah, itu juga pantangan, nggak boleh seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Ano. Jadi harus dipaksa untuk antusias ya, Mbak ya? Iya, harus terlihat antusias ya. Gimana Ibu? Bagaimana kabarnya hari ini? Itu udah kayak ya walaupun kita enggan, tapi karena kita sekali lagi harus sadar untuk oh iya pekerjaan saya menuntut saya untuk seperti ini gitu. Jadi salah satunya ya harus bersikap ramah ya harus antusias gitu. Gimana caranya ya harus berlatih gitu, caranya berlatih terus gitu, bicara di depan cermin biasanya gitu. belajar senyum, ada yang susah senyum, bisanya ketawa tapi nggak bisa senyum, itu juga ada. Jadi belajar banyak, berlatih sih. Memang petugas customer service yang udah profesional sekalipun itu tetap ada masanya mereka tuh role play gitu, belajar jadi sama temennya, berlatih gitu. Jadi walaupun moodnya nggak bagus, walaupun lagi banyak masalah, ketika sudah ketemu nasabah, ketika sudah ketemu customer, udah berhadapan dengan orang, dia akan otomatis ya langsung ya bisa dibilang memakai topeng customer service-nya gitu. Jadi terlihatnya seperti itu, harus terlihatnya seperti itu karena memang tugasnya dan tuntutannya seperti itu. Begitu Mas Eno. Oke, baik Mbak, terima kasih. Oh iya, Mas Eno, sama-sama. Ada lagi nggak? Oke, mungkin cukup sih, Mbak. Oh ya, udah pertanyaan terakhir ya tadi ya? Iya, pertanyaan terakhir. Terima kasih. Ya, ini sebelum penutup, saya lanjutkan kesimpulan aja ya. Iya. Sebelum penutup. Nah, untuk penutupnya, kesimpulannya dari tadi yang ditanyakan juga, saya kasih ya tips yang dilakukan untuk melakukan pelayanan optimal. Mungkin tadi diringkas dari beberapa pertanyaan juga udah masuk tips juga ya sebenarnya ya, biar saat melakukan pelayanan yang optimal. Tapi ini saya ringkaskan lagi contohnya, tips melakukan pelayanan yang optimal. Yang pertama, memberikan sapaan ramah dengan menggunakan tata bahasa yang baku dan sopan. Lalu merespon
dan aktif terhadap kebutuhan pelanggan, responsif dan antusias terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, tipsnya memperhatikan penampilan dengan sesama. Yang tadi sudah dijelaskan ya, memperhatikan penampilan dengan sesama, baik kerapian pakaian maupun penampilan lainnya. Jadi biar terlihat profesional, gitu, terlihat penampilannya tuh baik. Yang keempat, tipsnya memiliki kesediaan untuk melayani dengan sepenuh hati. Jadi melayaninya dengan sepenuh hati. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai. Ya, yang keenam, memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya dalam melayani. Jadi jujur ya tadi ya udah ditekankan, jujur dan dapat dipercaya. Yang ketujuh, mampu bersikap efektif dan efisien dalam setiap penyelesaian keluhan maupun memberikan informasi kepada pelanggan. Nah, yang kedelapan, tidak bersikap rasis atau membeda-bedakan customer. Jadi jangan bersikap rasial. Yang kesembilan, sederhana dan tidak berbelit-belit dalam pelayanan. Jadi jangan mempersulit customer gitu, jangan muter-muter, jangan walaupun itu sulit ya, walaupun itu sulit, jadi jangan menunjukkan bahwa itu sangat berbelit-belit sekali. Jadi bisa disederhanakan sistemnya. Kalau misalnya itu memang bisa kita bantu customer atau nasabah. Kalau misalnya tidak terlalu agar tidak terlalu memakan waktu, kita informasikan secara langsung aja, to the point gitu, jangan muter-muter kemana-mana. Gitu. Nah, kurang lebih itu sih tipsnya untuk pelayanan optimal atau service excellence biar pelayanannya optimal gitu. Oke, terima kasih Mbak Vita atas sharing-sharing ilmu bermanfaatnya. Iya, semoga ilmunya bermanfaat ya, bisa diambil pelajaran, kita sama-sama belajar aja. Sebelum kita selesaikan agenda ini, kita foto bareng dulu, Mbak. Boleh, mau foto bareng. Oke. Udah on Tolong cam Mas semua Dardi. ya? Oh, sudah on cam semua belum? Tolong on cam ya, teman-teman. Belum. 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 Ini Seno belum on cam. Gilang tolong on cam. Di absen dulu. Gilang. Oke. Sudah ya. Semua. Oke, sudah difoto. Terima kasih untuk dokumentasi. Iya. Terima kasih sharing-sharingnya. Terima kasih Jangan ya kapok sudah ya. sharing, sudah memberi kesempatan saya buat sharing di sini juga. Terima kasih Mas Wahyu dan teman-teman senyum kita ya. Siap Mbak. Semoga lain waktu kita bisa sharing-sharing kembali. Iya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata, mungkin ada masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya juga masih banyak belajar. Oke Mbak, begitupun dengan saya dalam membawakan acara ini, jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Untuk menutup sharing sore ini, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian, teman-teman bisa keluar dari Zoom. Iya.
Ya. Terima kasih Mbak Pita. Sampai jumpa kembali. Sama-sama Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.